Piala Eropa 2004 menempatkan Portugal sebagai tuan rumah. Gelaran yang dilaksanakan pada 12 Juni sampai 4 Juli 2004 itu memunculkan banyak sekali kejutan. Bahkan puncak dari kejutan demi kejutan itu sendiri menjadi satu yang sampai kini tak terlupakan. Adalah timnas Yunani yang dilatih Otto Rehhagel. Negeri Seribu Dewa yang sama sekali tak diunggulkan berhasil keluar sebagai juara dengan menumbangkan negara-negara unggulan. Peran Otto Rehhagel dan perjalanan dramatis Yunani. Bila ditanya siapa sosok di balik keberhasilan Yunani di gelaran terbaik benua biru, maka Otto Rehhagel adalah jawabannya. Mulai ditunjuk sebagai pelatih pada tahun 2001, Otto Rehhagel yang merupakan pria kelahiran Essen, Jerman, punya tantangan besar. Selain karena ini adalah tugas melatih di timnas untuk pertama kalinya, Yunani yang jadi pelabuhan selanjutnya juga bukan tim dengan segerombolan pemain besar. Namun itu tidak mengapa, mengingat King Otto hadir dengan cerita tak terlupakan di tim yang dibesut sebelumnya, FC Kaiserslautern. Di tim asal Jerman yang baru dibawa promosi ke kompetisi Bundesliga pada tahun 1997 itu, dia langsung membuat kejutan dengan membawa FC Kaiserslautern keluar sebagai juara kasta tertinggi Jerman. Maka merubah kemustahilan menjadi keajaiban bukan hal baru bagi Otto. Dia sudah fasih melakukannya dengan cara yang mungkin tidak semua orang suka. Ketika pertama kali mendarat di Yunani, Otto Rehhagel sudah dibuat pusing dengan rivalitas yang terjadi antara Olympiakos dan Panathinaikos. Banyak pemain hingga penggemar yang membawa rivalitas keduanya sampai ke level timnas. Hal tersebut jelas mengganggu sang pelatih. Apalagi ketika itu dia terus dikritik media karena meninggalkan sejumlah pemain bintang yang bersinar di liga lokal. Namun begitu, Otto Rehhagel sama sekali tidak menyesal dengan keputusan yang dibuat. Dia mengaku ingin mengubah mental dan cara kerja tim sesuai dengan kemauannya. King Otto secara tegas mengatakan kalau dia ingin membentuk sebuah tim yang kompak, bukan tim yang masih dihuni rivalitas tak berguna ketika sudah masuk ke level timnas. Perlahan tapi pasti, dengan skema permainan yang diterapkan sekaligus motivasi yang terus diberikan, King Otto berhasil membawa timnas Yunani kembali ke turnamen besar Eropa sejak 24 tahun sebelumnya. Sebagai informasi, sebelum lolos ke gelaran Piala Eropa 2004, Yunani hanya bermain 6 kali dalam sebuah turnamen besar. Hasilnya mereka menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Di antaranya 2 kekalahan dan 1 imbang di Piala Eropa 1980 dan 3 kali kalah di Piala Dunia 1994. Kiprah Otto Rehhagel sebagai pelatih jempolan pun kian bersinar ketika dia mampu membawa Yunani melewati babak kualifikasi dengan catatan terbaik. Berada di grup 6 bersama Spanyol, Ukraina, Armenia, dan Irlandia Utara, Yunani berhasil lolos secara otomatis setelah mampu menempati posisi pertama. Mereka mengungguli Spanyol yang tentu jadi salah satu tim unggulan. Masih belum cukup tantangan sampai di situ. Yunani juga masuk ke dalam pot 4 pada pengundian grup, di mana peringkat koefisien mereka jadi yang terendah kedua setelah Latvia. Mereka kemudian bergabung dengan tim kuat Portugal, Spanyol, dan juga Rusia di grup A, dan cuma memiliki peluang meraih gelar juara sebesar 150/1. Dengan fakta tersebut, bukan sebuah kebetulan ketika Yunani jadi tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Malah mereka diprediksi bakal kesulitan melewati hadangan negara kuat lainnya di babak grup. Namun prediksi di atas kertas berhasil dibalikan di atas lapangan. Yunani melakukan perjalanan luar biasa dengan melewati hadangan demi hadangan. Pertama, mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Portugal dengan skor tipis 2-1. Yunani mencetak gol cepat pada menit ke-7 lewat aksi Giorgos Karagonis dan menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui Angelos Basinas. Di laga itu Portugal hanya bisa membalas 1 gol lewat sontekan Cristiano Ronaldo pada menit ke-90+3.
Menang di partai pembuka ternyata tidak serta-merta membuat laju Yunani mulus. Di pertandingan kedua, mereka ditahan imbang Spanyol 1-1 dan kalah dari Rusia dengan skor 0-1. Beruntung, dengan modal 4 poin, Yunani berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan status runner-up. Mereka menemani Portugal sebagai juara grup dengan koleksi 6 poin. Di babak perempat final, lawan Yunani sama sekali tidak mudah. Mereka harus bertemu dengan sang juara pada edisi sebelumnya, yakni timnas Prancis. Sudah tidak perlu dijelaskan seberapa hebat kekuatan yang dimiliki tim Ayam Jantan. Yang pasti tim yang ketika itu diasuh Jack Santini jelas lebih diunggulkan. Namun pada akhirnya gol sundulan yang dicetak Angelos Charisteas cukup untuk mengalahkan juara Piala Eropa 2000 itu. Berlanjut ke babak semifinal, Yunani menghadapi Republik Ceko yang pada gelaran tersebut juga menampilkan performa gemilang. Mereka jadi tim dengan produktivitas tinggi usai berhasil mencetak 10 gol sepanjang gelaran berlangsung. Di laga tersebut, Yunani sampai harus membutuhkan gol perak untuk menghentikan laju cepat Republik Ceko. Melalui aksi Traiana Delas pada babak perpanjangan waktu, Yunani sukses menjadi tim yang melaju ke babak final, usai menang dengan skor tipis 1-0. Di babak final, Yunani harus kembali bertemu dengan timnas Portugal. Dibesut oleh pelatih sekaliber Luis Felipe Scolari, Portugal yang jadi tuan rumah kian diunggulkan usai di sana terdapat pemain seperti Rui Costa, Deco, Luis Figo, Pauleta, sampai Ronaldo muda. Dalam perjalanan menggapai final, tim berjuluk Sele Sodaskina itu juga berhasil menyingkirkan tim kuat seperti Inggris dan Belanda. Maka apalagi yang membuat orang ragu untuk menempatkan Portugal sebagai favorit juara? Namun seperti yang sudah diceritakan, Yunani bersama Otto Rehhagel kembali ciptakan magisnya. Bermain di Estadio da Luz Lisbon dan disaksikan oleh sebanyak 62.865 penonton, wasit Markus Merk asal Jerman jadi saksi dari keajaiban yang ditunjukkan Yunani. Tim besutan Otto Rehhagel memang gagal menciptakan gol cepat seperti di pertemuan pertama melawan Portugal. Namun strategi yang diterapkan setidaknya mampu membendung segala serangan yang dilancarkan tim lawan. Ketika babak pertama berakhir imbang 0-0, babak kedua menjadi panggung Yunani untuk ukir cerita tak terlupakan. Tepat di menit ke-56, Angelos Charisteas berhasil mencetak gol dan membawa Yunani unggul atas Portugal. Dia mampu memanfaatkan crossing Angelos Basinas dari sepakan pojok dan mengalahkan kawalan Costinya untuk menjebol jala Ricardo. Tak hanya gelar juara yang berhasil didapat, Yunani juga menempatkan 5 pemainnya di daftar UEFA Team of the Tournament. Yang tak kalah penting, pemain mereka, Theodoros Zagorakis, juga terpilih sebagai yang terbaik sepanjang laga. Memimpin rekan-rekan setim untuk mengatasi lawan-lawan yang lebih unggul secara teknik, Zagorakis yang ketika itu berusia 33 tahun telah menunjukkan kepemimpinan tingkat tinggi, kerja keras, serta kegigihan dalam membantu pertahanan. Apa yang ditunjukkan Yunani kemudian diingat sebagai salah satu keajaiban yang sukar diulang. Melalui peran pelatih Otto Rehhagel, Yunani dicap sebagai tim yang telah berhasil merubah sepak bola negatif menjadi sesuatu yang positif. Ya, gelar juara Yunani pada tahun 2004 diingat sebagai hasil dari taktik bertahan yang saat ini populer dengan istilah parkir bus. Akan tetapi itu tidak mengapa. Toh gelar juara akhirnya berhasil didapat. Memahami taktik bertahan Yunani di Piala Eropa 2004. King Otto yang paham akan kekuatan skuadnya di Yunani memang sengaja menerapkan taktik yang cenderung defensif. Dia mengandalkan sejumlah pemain bertahan untuk menutup ruang. Apa yang kemudian diterapkan itu pun membuat Yunani cuma kebobolan 4 gol dan mencetak 7 gol sepanjang gelaran. Otto Rehhagel memanfaatkan pemain yang kokoh dan tangguh serta jago dalam duel udara. Itu sangat membantunya untuk menerapkan taktik bertahan. Dia menempatkan sosok Traianos Delas setinggi 196 cm untuk mengambil peran libero. Sementara di garis depan, Angelos Charisteas yang memiliki tinggi 191 cm juga diandalkan dan terbukti jadi kunci kemenangan negeri Seribu Dewa.
Bagi sebagian orang, taktik bertahan adalah sebuah kejahatan atau sikap anti sepak bola. Namun sejauh ini sudah seberapa banyak pelatih yang menggunakan taktik tersebut untuk bisa meraih kemenangan bahkan gelar juara? Pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pun mengakui, bila solidnya pertahanan bisa membuat sebuah tim memenangi gelar. Jika diibaratkan seekor rusa yang bertemu singa, maka langkah terbaik bagi rusa untuk memenangkan laga adalah dengan berlari. Atau dalam hal ini bisa disebut bertahan. Dia tidak bisa begitu saja menyerang atau membunuh singa. Bila hal seperti itu dilakukan, maka kekalahan telak akan segera didapat. Jadi ketika Otto Rehhagel mendapati Yunani tidak bisa bermain dominan, maka setidaknya dia akan terus meminta timnya bertahan sembari mencari celah untuk segera dimanfaatkan.